Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Hari ini 100 kiai dan ulama di Jawa Timur jalani vaksinasi COVID-19. Vaksin yang digunakan dalam vaksinasi ini adalah produk AstraZeneca. Vaksinasi di kalangan ulama dan kiai di Jawa Timur digelar di kantor PWNU Jawa Timur di Surabaya. Sekitar 100 kiai dan ulama akan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan menggunakan dua jenis vaksin. Untuk kiai, sepuh menggunakan dosis kedua vaksin Sinovac. Sedangkan untuk kiai muda disuntikan vaksin dosis pertama dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Vaksinasi dipantau langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama perwakilan WHO dan UNICEF. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah ada rekan kami, ada Hari Tambayong di kantor PWNU Jawa Timur. Siang hari, bagaimana jalannya vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca di sana? Ya, baik, terima kasih. Saat ini saya berada di kantor PWNU Jawa Timur, di mana di sini ada 100 kiai dan tokoh NU yang melakukan vaksinasi atau pemberian vaksin kepada 100 kiai yang ada di kantor PWNU, di mana vaksin ini adalah salah satunya adalah vaksin AstraZeneca. Dan di sini juga tadi sudah mulai jam pukul 8 sudah dilakukan vaksinasi atau pemberian vaksin kepada kiai yang ada di Jawa Timur untuk melakukan vaksinasi. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa sih vaksinasi AstraZeneca ini, karena saat ini juga masih ada sempat terjadi perbincangan AstraZeneca ini mengandung unsur babi di dalamnya. Dan di sini sudah ada narasumber kami, yaitu Ustadz Kiai Aswar Sarwan, ya. Aswar Sarwan. Gimana setelah gimana setelah melakukan vaksin atau tadi sudah divaksin, gimana sih rasanya seperti apa? Terima kasih. Kami dari Lembaga Basul Masail NU Jawa Timur Ahmad Azhar Sofwan terkait vaksin baik yang pertama maupun yang kedua hari ini dimulai. Ini kita saksikan baik-baik saja, dan sampai hari ini atau jam sekian ini yang tadi pagi divaksin, yaitu rekan kami Wakil Ketua Ustaz Ali Maghfur, juga ada kekurangan apa-apa, sehingga dengan adanya realitas seperti ini, maka apa yang kami bahas beberapa minggu yang lalu bahwa vaksin AstraZeneca maupun yang lainnya bila sudah mendapat rekomendasi dari Kemenkes, itu selama itu dijamin aman, maslahah, dan di sana tidak ada unsur-unsur yang memang menjadi kendala di dalam penggunaannya, ini kita katakan boleh dan halal. Ya, ini kan ada tadi sempat ada perbincangan bahwa ada unsur babinya ya. Gimana setelah kok berani ya sudah melakukan vaksin seperti ini? Terima kasih. Jadi terkait dengan isu-isu itu, tentu lembaga NU kita adalah mengacu pada Kemenkes, bukan siapa-siapa. Walaupun di kami LBM punya tim ahli itu, ahli farmasi. Tapi ketika kami tanyakan juga pada beliau, ternyata itu klop dengan keterangan dari Kemenkes itu. Sehingga walaupun ada rumor-rumor ada babi, itu ternyata hanya itu bukan bahan vaksin, tapi sebagai katalis untuk menciptakan atau membuat vaksin itu. Sehingga menjadi ketika produk jadi, maka tidak ditemukan sedikit pun unsur babi itu, sehingga dalam konsep fikih hukum Islam bahwa ketika sudah tidak kelihatan unsur najisnya, berarti itu sudah tidak najis lagi. Sehingga kemudian kita berkeputusan bahwa itu boleh digunakan, digunakan seperti itu. Baik, terima kasih Yai. Dan pemirsa, sebelumnya adalah juga ada vaksin yang kedua yang dilakukan oleh pengurus PWNU Jawa Timur. Dari vaksin Sinovac juga diberikan kepada beberapa yang sudah dilakukan vaksin pertama. Demikian dari kantor PWNU Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan.
Dua pegawai pusat perbelanjaan di Serang, Banten pingsan setelah divaksin COVID-19. Ratusan pegawai ini menjalani vaksin tahap 1 dalam rangka pembukaan bioskop. Inilah video kondisi salah satu pegawai pusat perbelanjaan yang pingsan setelah vaksinasi COVID-19 pada Senin siang. Tidak hanya satu, melainkan dua pegawai jatuh pingsan dan langsung dievakuasi dengan kursi roda oleh tim petugas kesehatan. Menurut petugas, pegawai yang pingsan takut jarum suntik sehingga pingsan setelah divaksin. Vaksinasi kali ini digelar oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Serang, Banten. Dinas menyediakan 700 kuota vaksin untuk para pedagang dan pegawai yang bekerja di mal. Data sementara sudah 600 orang yang sudah divaksinasi. Rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah 1 tahun beroperasi menjadi rujukan pasien COVID-19 bergejala ringan hingga sedang. Rumah sakit Wisma Atlet menjadi saksi bisu perjuangan melawan pandemi yang menghantam negeri. Inilah suasana antrean ambulans yang akan memasuki komplek Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Antrean ambulans ini membawa pasien COVID-19 yang akan dirawat di Wisma Atlet. Antrian terjadi akibat banyaknya pasien yang dirujuk ke RSD Wisma Atlet dan tahapan screening pasien sebelum bisa mendapatkan kamar. Pasien COVID-19 terus berdatangan ke Wisma Atlet Kemayoran. Mereka yang dirawat di sini adalah pasien yang bergejala ringan hingga sedang, baik warga yang berdomisili di DKI Jakarta maupun warga kota penyangga ibu kota. Para pasien umumnya mengalami gangguan pernafasan sehingga membutuhkan ventilator untuk alat bantu nafas. Puluhan dokter dan tenaga kesehatan disiagakan selama 24 jam penuh menangani pasien COVID-19 yang datang silih berganti. Tingginya angka positif kasus COVID-19 di ibu kota dan sekitarnya tak pelak membuat tingkat hunian Wisma Atlet sangat tinggi. Beberapa kali RSD Wisma Atlet menutup towernya akibat penuhnya hunian. Tak melulu tampil dengan potret buram, kedekatan pasien dan tenaga kesehatan di RSD Wisma Atlet menjadi cerita tersendiri di tengah pandemi. Belasan hari jalani isolasi membuat pasien dan tenaga kesehatan menjadi akrab. Meski tetap menjaga jarak, kedekatan kental terasa dalam setiap kegiatan yang digelar di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran ini. Setahun berlalu sejak ditetapkan sebagai rumah sakit darurat, Wisma Atlet kini menjadi saksi bisu perjuangan melawan pandemi yang menghantam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan bergabung dengan rekan Revika Sibarani. Di sana, Revika, bagaimana peringatan setahun pandemi di Wisma Atlet? Ya, Lovi, Pandi dan pemirsa, 1 tahun berdirinya Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat yang jatuh tepatnya pada hari ini 23 Maret 2021. Serangkaian kegiatan dilaksanakan pada hari ini dan untuk mengetahui lebih detail kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak pagi hingga nanti malam, saya sudah bersama dengan Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, ada Dr. M. Arifin. Selamat siang, dokter, sehat? Ya, selamat siang, sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Dokter, tepat hari ini adalah 1 tahun berdirinya Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Ini seperti apa kegiatan yang akan dilaksanakan yang sudah tadi pagi hingga malam nanti, dok? Ya, jadi rencananya memang dari pagi tadi sudah terlaksana, ya dari pagi tadi dalam rangka memperingati 1 tahun perjuangan perlawan COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Sudah dilaksanakan pagi tadi donor darah dengan jumlah relawan yang didonorkan darahnya 365. Ini sebagai simbol bahwa kita 1 tahun genap 365 hari sesuai dengan jumlah yang didonorkan. Kemudian sore nanti ada kegiatan juga di tempat ini, nanti ada angklung, permainan angklung dimulai 17.00 dengan lagu Gugur Bunga yang pertama untuk mengenang kita menghormati pahlawan tenaga kesehatan yang sudah gugur mendahului kita. Kemudian nanti sehabis itu ada permainan angklung, lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu gembira tentunya yang akan meningkatkan semangat kita untuk bahwa pandemi belum selesai dan kita akan melakukan hal yang terbaik dalam melaksanakan tugas
di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini. Nanti diikuti oleh 1.500 dari pasien dan nakes, nanti akan dibagi sesuai protokol kesehatan sudah diatur sedemikian rupa. Terus kemudian nanti juga akan mendapatkan penghargaan dari Rekor Muri, karena memang ini baru pertama kali yang terjadi di dunia ini bahwa pasien secara bersama dengan nakes melaksanakan permainan angklung 1.500 orang jumlahnya. Kemudian nanti malam rangkaian puncaknya adalah pukul 19 sampai 20.00. Ini acara seremonial, ada 53 orang relawan yang tidak pulang selama 1 tahun stay di sini, itu akan mendapat penghargaan khusus dari Kepala Satgas BNPB, Letjen TNI Doni Monardo, nanti malam berkenan hadir di sini. Kemudian ada acara seremonial yang tentunya kita di sini masih semangat, masih ada semangat itu. Harapan kita adalah tahun ini adalah awal tahun perjuangan dan akhir tahun perjuangan melawan pandemi COVID-19. Sehingga tahun 2022 harapan kita sudah tidak ada pandemi di negara Indonesia tercinta ini. Oke, amin. Terima kasih dokter untuk informasinya. Saya beralih ke nakes. Di tempat ini saya sudah bersama dengan Evi Ina Sasau. Selamat siang Mbak Evi. Sehat Mbak? Puji Tuhan sehat, semangat. Terus, Mbak, ini bisa dibilang Mbak Evi ini katanya sudah menjadi nakes senior begitu di Wisma Atlet ini. Sudah berapa lama sih kalau boleh tahu? Kurang lebih 1 tahun, Kak. Sudah 1 tahun. Iya, betul. Berarti sudah dari Maret tahun lalu begitu ya? Kemudian suka dan dukanya nih selama 1 tahun berjuang melayani di tempat ini melawan COVID-19. Ya, untuk sukanya tentu dengan bertemu dengan sesama nakes, sesama relawan dari seluruh Indonesia, jadi senang, bisa punya pengalaman, bisa punya teman baru dari seluruh Indonesia. Kemudian selain itu bisa ketemu pasien yang kita tahu jika pasien datang dengan kondisi yang mungkin buruk, tetapi dengan perawatan kita di sini pasien bisa membaik dan bisa sembuh dan bisa diizinkan pulang. Selain itu juga sukanya kita bisa mempunyai ilmu baru, bisa punya pengalaman baru, bisa merawat pasien COVID. Untuk dukanya sendiri tentunya setahun ini kami belum bertemu dengan keluarga dan orang tua, itu saja. Oke. Kalau kesan yang paling mendalam nih, ada nggak sih kesan yang paling mendalam selama setahun ini nih untuk Mbak Evi sendiri secara pribadi? Kesan yang paling mendalam tentunya bisa bekerja sama dengan teman-teman relawan di sini, khususnya kita bekerja sama dengan TNI Polri dan komandan lapangan kita yang selalu memotivasi, selalu memberi semangat seperti jargon kita yang ada di sini, yaitu pantang pulang sebelum corona tumbang. Oke, siap. Terima kasih Mbak Evi, semangat terus untuk melayani di tempat ini ya. Ya, Lovi, Fandi, dan pemirsa, memang setiap kegiatan rangkaian yang dilakukan bertepatan 1 tahun berdirinya Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran di tempat ini memang sebagai bentuk upaya apresiasi dan membakar semangat tentunya bagi pasien dan secara khusus untuk tenaga kesehatan, kemudian relawan yang masih berjuang di Wisma Atlet ini. Dan satu kali lagi saat ini saya akan mempersilakan Dr. Arifin untuk memberikan kalimat terakhir, Dok. Ya. Jadi pesan saya ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa hari ini, detik ini kita masih era pandemi. Jadi saya harapkan tidak bosan-bosan saya sampaikan ke masyarakat luas bahwa kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Walaupun sudah divaksin, harapan kita seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita tetap bersabar untuk bisa suatu saat nanti akhir tahun ini harapan kita sudah selesai pandemi. Dan harapan kita bahwa vaksin sudah bisa nanti seluruh rakyat Indonesia tervaksin dan kita akan berada pada angka yang harapan kita memang minimal yang positif, bahkan kalau bisa 0 kan gitu. Tapi apapun nanti yang diputuskan oleh pemerintah, kebijakan oleh pemerintah, kita harus mendukung seluruh rakyat Indonesia semua demi kebaikan. Jadi ini pandemi masih berlangsung dan yakinlah badai pasti berlalu. Ya, kami di sini tetap akan berjuang dengan jargon yang sudah kita kenalkan dan kita ingat ke seluruh tim Kobra yang ada di sini bahwa kita di sini tetap berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Oke. Terima kasih Dr. Arifin untuk semangat dan perjuangannya. Ya, Lovi, Fandi, demikian kembali ke studio.